Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Surakencana Cianjur, semester 3 kelas A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan yang 7, yaitu mereview jurnal dengan judul Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, yang ditulis oleh Ivan Zairani Lisi. A. Pengertian perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah turunan dari WVS Belanda sehubungan dengan perbuatan pidana. Dipergunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu Strafrecht. Para sarjana hukum barat memberikan pengertian-pengertian atau bahasa-bahasa Strafrecht sebagai berikut. Dari berbagai rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan, maka dapatlah diperinci bahwa tindak pidana itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Harus ada perbuatan manusia. 2. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum. 3. Perbuatan itu harus dilarang undang-undang. 4. Perbuatan itu diancam dengan hukum. 5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya. 6. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ternyata untuk adanya kesalahan, terdakwa harus 1. Melakukan perbuatan pidana. 2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab. 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. 4. Tidak adanya alasan pemaaf. Bila kita teliti pasal-pasal KUHP, kita tidak menemukan suatu ketentuan bahkan mengenai istilah kesengajaan. Penafsiran kesengajaan kelihatannya lebih banyak dipercayakan kepada perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Adapun istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kesengajaan dengan sengaja. Sengaja terdapat dalam pasal 187 KUHP, yaitu mengenai pembakaran, dan 338 KUHP merampas jiwa orang, sedangkan pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat, dan yang terdapat pada pasal 372 mengenai penggelapan barang. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih terdapat pasal yang harus definitif seperti poin penghinaan dan kesusilaan. Padahal jika diamati poin tersebut hanya ada di pasal 27 perbuatan yang dilarang. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat yang melanggar kesusilaan. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan yang terakhir, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemersaan atau pengancaman. Bagian review